Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirayuda, NPM 17754020 dari Agribisnis Pangan. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis optimasi penggunaan input produksi pada usaha tani bayam. Studi kasus Desa Kolam, Kecamatan Percut, Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Latar belakang. Bayam merupakan salah satu jenis sayuran yang cocok untuk dibudidayakan dan memiliki prospek yang baik. Pertimbangannya karena modal yang diperlukan tidak terlalu besar, tidak banyak menuntut persyaratan tumbuh yang sulit, seperti hanya dengan memanfaatkan lahan yang kecil, sempit, dan terbatas, mudah ditanam, relatif murah, dan dalam penyediaan biaya usaha tani, dan cepat tumbuh walau tanpa pemeliharaan yang serius. Selain itu, dalam waktu singkat tanaman sudah dapat dipanen. Bayam ini sangat digemari oleh masyarakat sehingga tidak sulit dalam memasarkannya. Oleh karena itu, bila diusahakan secara besar-besaran dapat mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu sentra produksi bayam dengan produksinya sebesar 2.150 ton, berdasarkan Dinas Pertanian 2009. Di Kecamatan Percut, Tuan, khususnya di Desa Kolam, merupakan daerah yang masyarakatnya kebanyakan mengusahakan tanaman bayam tersebut. Ini dikarenakan bayam merupakan tanaman yang tidak sulit dalam pengolahannya. Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah penggunaan input produksi berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi usaha tani bayam di Desa Kolam, Kecamatan Percut Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tinjauan pustaka. Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi memang menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh, menurut Sukartawi 1999. Dalam praktiknya, di sektor pertanian, yang paling sering digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, menurut Tangiran dan LC Tohoming 2007. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel yang satu disebut dengan dependen, yang dijelaskan Y, dan yang lain disebut dengan independen, yang menjelaskan X. Penyelesaian antara hubungan Y dan X adalah biasanya dengan cara regresi, di mana variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. Dengan demikian, kaidah-kaidah dari regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb-Douglas, menurut Sukartawi 2003. Metode penelitian. Yang pertama, metode menentukan daerah penelitian. Daerah penelitian ditentukan secara purposif, yang berarti secara sengaja. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu sentra produksi tanaman bayam di Sumatera Utara, yaitu di Desa Kolam, Kecamatan Percut Tuan, dengan alasan bahwa Desa Kolam merupakan desa sentra produksi di Kecamatan Percut Tuan. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan fungsi produksi Cobb-Douglas. Berikut merupakan teknik analisis menggunakan program aplikasi SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS.
Lalu buka data analisis yang akan digunakan. Copy data dari jumlah produksi hingga input-input yang mempengaruhi proses produksi. Salin data dalam SPSS, lalu ubah nama variabel sesuai dengan data analisis yang akan digunakan. Yang pertama, ubah menjadi variabel Y. Selanjutnya X1, selanjutnya X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Lalu untuk menganalisis datanya, buka menu Analyze, pilih regresi, pilih linear, masukkan variabel Y ke dalam dependent, menu dependent, karena Y merupakan faktor produksinya, merupakan jumlah produksi data variabel dependent, dan variabel X1 hingga X7 masukkan ke dalam independent. Buka menu setting, pilih estimate, model fit, R-square change, collinear diagonality, dan Darwin-Watson. Lalu continue, pilih menu plot, pilih as receipt, masukkan ke Y, dan Z rate masukkan ke X. Jangan lupa centang normal probability plot, lalu continue, lalu oke. Maka ini adalah hasil analisis menggunakan program SPSS. Hasil dari pembahasan berdasarkan tabel analisis yang telah dilakukan di SPSS, dapat diketahui bahwa nilai variabel X1 atau luas lahan terhitungnya sebesar 2,974 yang berpengaruh nyata terhadap produksi bayam karena tingkat signifikansinya lebih kecil daripada alfa 5% karena nilai signifikansinya sebesar 0,7%. Sedangkan untuk variabel X2 atau benih, jumlah terhitungnya sebesar minus 1,356, tidak berpengaruh nyata karena tingkat signifikansinya lebih besar daripada alfa 5%, yaitu 18,9%. Sedangkan untuk variabel X3 yaitu tenaga kerja,
Jumlah terhitungnya sebesar 2,428 dengan berpengaruh nyata karena tingkat signifikansinya lebih kecil daripada alfa 5%, yaitu sebesar 2,4%. Dan selanjutnya itu variabel x4 dengan yaitu variabel x4 atau pupuk. Jumlah terhitungnya yaitu sebesar 4,219 dengan tingkat berpengaruh nyata karena tingkat signifikansinya lebih kecil daripada alfa 5%, yaitu 0,01%. Selanjutnya itu variabel x5 yaitu insektisida memiliki jumlah terhitung sebesar 0,326 dengan tidak berpengaruh nyata karena tingkat signifikansinya lebih besar daripada alfa 5%, yaitu sebesar 74%. Selanjutnya yaitu variabel x6 atau herbisida. Jumlah terhitungnya yaitu minus 0,507 yang tidak berpengaruh nyata karena tingkat signifikansinya lebih besar daripada alfa 5%, yaitu sebesar 61%. Dan selanjutnya itu untuk X7 atau fungisida. Jumlah terhitungnya sebesar 1,468 tidak berpengaruh nyata karena tingkat signifikansinya sebesar 15%. Selanjutnya itu asumsi normalitas. Dapat dilihat dari tabel, dapat terlihat pada gambar, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta menyeberangnya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi linear layak dipakai untuk mencari optimasi produksi bayam berdasarkan masukan variabel independennya dikarenakan variabel terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu asumsi heterokedasitas. Berdasarkan grafik tersebut terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi, sehingga model regresi yang diperoleh layak dipakai mencari optimasi produksi bayam. Selanjutnya yaitu asumsi multikolinearitas. Berdasarkan tabel yang ada, model regresi yang baik tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas dideteksi dengan melihat nilai FF menurut Irawan 2006. Multikolinearitas terjadi apabila nilai FF lebih besar dari 5 atau 10. Dapat dilihat pada tabel, nilai FF berkisar antara 2,862 sampai 73,637. Dengan demikian terbukti bahwa terjadi multikolinearitas terhadap model regresi tersebut, sehingga model regresi tersebut tidak layak untuk dipakai. Fungsi produksinya dapat dilihat yaitu Y sama dengan minus 18,59 dikali X1 dengan betanya 651,373
dikali X2 dengan betanya yaitu minus 20,110 dikali X3 dengan betanya yaitu 1,834 dikali X4 dengan betanya yaitu 0,459 dikali X5 dengan betanya yaitu 0,005. Selanjutnya yaitu X6 dikali X6 dengan betanya yaitu minus 0,144 lalu dikali lagi dengan X7 dengan betanya yaitu 0,030. Maka dapat diketahui nilai koefisien regresi dari X1 yaitu luas lahan menunjukkan besarnya elastisitas yaitu sebesar 651,379 dapat diinterpretasikan pada penambahan luas lahan sebesar 1 hektar, maka akan ada kenaikan produksi rata-rata bayam sebesar 651,379 kg bayam. Dan untuk koefisien regresi X2 atau bibit menunjukkan besarnya elastisitasnya yang besar minus 20,11 dapat diinterpretasikan bahwa setiap penambahan bibit sebesar 1 kg maka akan menurunkan produktivitas rata-rata bayam sebesar 20,11 kg. Itu yang selanjutnya untuk nilai koefisien regresi X3 atau tenaga kerja menunjukkan besarnya elastisitasnya sebesar 1,834 dapat diinterpretasikan bahwa setiap penambahan tenaga kerja sebesar 1 HKP maka akan menaikkan produksi rata-rata bayam sebesar 1,834 kg. Dan selanjutnya yaitu untuk koefisien regresi X4 atau pupuk menunjukkan nilai elastisitasnya yaitu sebesar 0,459 sehingga dapat diinterpretasikan dalam penambahan pupuk sebesar 1 kg maka akan menambah produktivitas rata-rata bayam sebesar 0,459 kg. Untuk nilai koefisien regresi X5 atau insektisida besar elastisitasnya yaitu sebesar 0,005 dapat diinterpretasikan pada insektisida sebesar 1 ml maka akan menaikkan produktivitas rata-rata bayam sebesar 0,0005 kg. Dan selanjutnya yaitu koefisien regresi X6 atau herbisida dengan besar elastisitasnya yaitu minus 0,144 dapat diinterpretasikan pada penambahan herbisida sebesar 1 ml maka akan menurunkan produktivitas rata-rata bayam sebesar 0,144 kg. Dan selanjutnya yaitu untuk nilai koefisien regresi X7 atau fungisida menunjukkan besar elastisitasnya yaitu sebesar 0,03 diinterpretasikan pada fungisida sebesar 1 gram maka akan menambah produktivitas rata-rata sebesar 0,03 kg. Kesimpulan, penggunaan input produksi secara serempak berpengaruh nyata terhadap hasil produksi bayam, sedangkan secara parsial input produksi yang berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi adalah lahan, tenaga kerja, pupuk,
Sementara input produksi yang lain, yaitu bibit, insektisida, herbisida, dan fungisida, tidak berpengaruh nyata terhadap produksi bayam. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.